Sudah, Pak. Sudah terlihat. Oke, aku mulai ya. Silakan, Pak. Ya, yang terhormat Bapak Ibu pimpinan yang hadir, rekan-rekan semua yang hadir. Ini tahun ketiga saya diundang sama Soho ya. Soho Parit Padang untuk kita melakukan sharing, kita merefresh terkait manfaat atau isu terbaru yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sebelumnya mungkin ada yang belum kenal gitu atau ada yang baru join di tahun ini. Perkenalkan saya Ramadan Rasyadi, biasa dipanggil Didi. Jadi nanti kalau di akhir sesi tanya jawab gitu ya, boleh Pak Didi atau Mas Didi gitu kan, izin nanya, nah, silakan. Saya akun representatif di kantor cabang Jakarta Rawamangun sejak tahun 2021 sampai dengan hari ini. Sebelumnya saya selaku Relationship Officer di kantor cabang Bogor Kota dari tahun 2015. Jadi di BPJS Ketenagakerjaannya kurang lebih hampir 10 tahun ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya biar tidak memakan banyak waktu untuk eh, perkenalan dirinya. Jadi sebelum tadi ada permintaan dari tim manajemen kan kita mau bahas terkait jaminan kecelakaan kerja ya. Nanti sedikit-sedikit saya bahas juga terkait manfaat JHT, JKK, JKM, JP, dan jaminan JK dan manfaat lainnya, ada manfaat perumahan dan lain-lain. Jadi sebelum kita ke topik utama, saya ingin memperkenalkan sedikit terkait sejarah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Indonesia itu melalui pemerintah itu hadir memberikan jaminan sosial kepada seluruh rakyatnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi udah diatur tuh di peraturan tertinggi kita ya, Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya amandemen keempat pasal 34. Nah, didukung lagi dengan Undang-Undang 40 tahun 2004 dan Undang-Undang 24 tahun 2011 ini. Nah, ini dibagi dua nih jaminan sosial, jaminan sosial dibagi dua, yaitu jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan. Historinya dulu di tahun 74 itu BPJS Ketenagakerjaan itu namanya PT Astek. 74 berjalan sampai ke tahun 92 itu namanya PT Jam Sostek. Lalu di tahun 2014 beralih lagi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan dulu namanya PT Askes. Dua instansi ini itu instansi yang berbeda. Tidak eh, sama. Jadi kalau nanti eh, di akhir kita ada pertanyaan terkait BPJS Ketenagakerjaan, saya bisa jawab tuh secara rinci, secara detail. Tapi kalau Bapak Ibu ada ingin menanyakan terkait BPJS Kesehatan, mohon maaf, aku tidak bisa bantu jawab karena nanti khawatir salah memberikan informasi. Jadi dua BPJS ini berdiri sendiri-sendiri. Di mana kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan itu diperuntukkan untuk seluruh pekerja. Garis bawah ya, BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja dari usia, kalau sekarang diakui itu usia 16 tahun sampai usia berapapun gitu ya, selama menjadi pekerja, misalkan dia direktur perusahaan atau komisaris yang usianya 90 tahun, 100 tahun memang masih bisa bekerja, itu boleh terdaftar dan dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk BPJS Kesehatan ini untuk seluruh rakyat Indonesia, warga negara Indonesia, baik baik dari bayi yang baru lahir sampai kakek nenek itu wajib terlindungi atau terdaftar di BPJS Kesehatan. Nah, ini dua instansi yang berbeda. Ini sejarah kami. Oke, kita lanjut. Nah, fungsi jaminan sosial ketenagakerjaan. Kita lihat dari tiga aspek penting. Aspek pertama itu pekerja. Jadi karena ada jaminan sosial ini,
pasti pekerja punya proteksi sosial. Apabila terjadi resiko kecelakaan kerja karena sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, ke biaya rumah sakit akan free ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kalau misalkan meninggal dunia, ada manfaat jaminan kematian gitu. Jadi keluarga yang ditinggalkan aman finansialnya gitu. Walaupun ditinggalkan oleh pencari nafkah, karena nanti ada manfaat kematian, finansialnya bisa tertolong. Bahkan nanti ada manfaat beasiswa. Berarti kan anak-anaknya ini yang ditinggalkan oleh orang tua yang mencari bekerja, sampai dengan perguruan tinggi, sampai dia lulus S1, itu biaya pendidikannya BPJS Ketenagakerjaan nanti yang jamin. Lalu ada keadilan sosial. Jadi nggak hanya pegawai negeri sipil aja yang mendapatkan jaminan sosial ini. Kita yang bekerja di perusahaan swasta pun, atau nanti ada mungkin rekan-rekan kita atau saudara kita yang bekerja di bukan penerima upah, itu juga bisa terlindungi. Seperti itu. Itu dari aspek pekerja. Kalau dari aspek perusahaan, jelas peningkatan kinerja perusahaan. Lalu ada tanggung jawab sosial dan kompetitif. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Karena tadi jelas, terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau terlindungi di BPJS Ketenagakerjaan itu sudah diatur di Undang-Undang Dasar 45 kita. Turunannya ada Undang-Undang 20, ada Undang-Undang 40, ada Undang-Undang 24, ada lagi aturan Permenaker, ada aturan Permenkyu, dan lain-lain. Seperti itu. Kalau untuk pemerintah tadi meningkatkan stabilitas ekonomi, memberantas kemiskinan ekstrim, seperti itu ya, membangun SDA dan mendorong kepatuhan hukum. Ya, lanjut. Nah ini program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Kita di tahun ini itu ada 5 program. Sebelum tahun 2020 kita hanya 4 program. Pas muncul Undang-Undang Cipta Kerja, kita nambah program satu lagi, program jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi kita ada JKK, kecelakaan kerja, yang kita akan konsen bahas di pertemuan kita hari ini. Yang kedua ada jaminan kematian. Yang ketiga ada jaminan hari tua. Yang keempat ada jaminan pensiun, dan program terakhir ini ada jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau untuk jaminan kehilangan pekerjaan, ini yang digarisbawahi, yang menerima manfaat ini itu hanya tenaga kerja yang mengalami PHK. Terus untuk jaminan kehilangan pekerjaan ini itu tidak ada iuran yang ditanggung oleh tenaga kerja maupun perusahaan. Karena untuk JKP ini benar-benar iurannya itu dari subsidi pemerintah plus rekomposisi iuran JKK. Nah, ini prosentase iuran penerima upah. Karena kita bekerja di perusahaan, kita masuknya ke sektor penerima upah. Di mana untuk iuran jaminan kematian itu 0,3%. Yang tanggung atau yang bayarkan pengusaha atau perusahaan. Jaminan kecelakaan kerja itu ada 5 range, dari 0,24% sampai 1,74%. 5 range-nya berapa aja? 5 range itu 0,24, 0,54, 0,89, 1,24, sama 1,74. Penentuan range ini berdasarkan tingkat resiko yang ada di perusahaan. Kalau aku kerjanya di kantor, range-nya paling kecil. Guru kerja di sekolah, range paling kecil. Tapi kalau teman-teman kerja di pabrik, itu ada yang range 0,89, ada yang 1,24. Kalau teman-teman kerja di perusahaan tambang, pasti range-nya paling tinggi, 1,74. Tapi untuk iuran kecelakaan kerja ini, seluruhnya ditanggung oleh perusahaan. Lalu manfaat selanjutnya itu ada jaminan hari tua. Ini tabungan teman-teman nih. Nanti kalau teman-teman sudah berhenti bekerja atau sudah pensiun, nah bisa diambil nih jaminan hari tua ini, tabungan buat teman-teman. Lalu ada jaminan pensiun total 3%. Ini ada rinciannya ya, 2% pengusaha atau perusahaan, 1% tenaga kerja. Ini juga tabungan buat teman-teman. Kalau JHT itu prinsip dasarnya itu dia kan tabungan ya, kita masuk usia hari tua kita ambil seluruhnya tabungan buat kita. Tapi kalau jaminan pensiun prinsipnya ini tuh sebagai pengganti penghasilan. Jadi kalau teman-teman sudah di usia pensiun, sudah tidak bekerja, nanti pemerintah akan berikan jaminan pensiun ini setiap bulan sampai teman-teman meninggal dunia, serta teman-teman meninggal dunia akan beralih manfaat pensiunnya ke
istri atau suami yang ditinggalkan. Istri atau suami yang ditinggalkan meninggal dunia apabila masih mempunyai anak yang belum sampai usia 23 tahun, beralih jaminan pensiunnya ke anak. Seperti itu. Jadi jaminan pensiun yang ada di BPJS Ketenagakerjaan itu sistemnya sama persis dengan jaminan pensiun yang ada atau sebagai pegawai negeri sipil atau ASN. Seperti itu. Jadi keadilan yang merata, baik pegawai negeri sipil maupun karyawan swasta sama punya jaminan pensiun yang dibayarkan oleh pemerintah. Seperti itu ya. Lalu manfaat yang terakhir JKP tadi, jaminan kehilangan pekerjaan. Di sini sifatnya itu reward atau insentif yang diberikan pemerintah untuk tenaga kerja dan perusahaan. Jadi yang berhak menerima manfaat JKP ini hanya perusahaan yang taat administrasi. Karena di sini tidak ada iuran yang dibebankan ke tenaga kerja maupun ke perusahaan. Nah, ini 5 manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Lalu pembagian sektor. Di BPJS Ketenagakerjaan kita bagi menjadi 4 sektor. Yang pertama, saya, Bapak Ibu yang bekerja di Soho maupun Padang Global ya, itu sebagai penerima sektor penerima upah PU. Jadi yang digaji per bulan, bukan buruh harian lepas, itu masuknya wajib ke sektor penerima upah. Lalu yang kedua, ada sektor bukan penerima upah atau BPU. Ini sifatnya mandiri. Contohnya apa? Contohnya pedagang di pasar, kuli bangunan, supir Grab, supir Gojek, tukang parkir, nelayan, petani gitu kan, atau pengacara yang bekerja sendiri gitu kan. Tapi bukan pengacara ini ya, pengangguran banyak acara itu nggak bisa. Atau ibu rumah tangga itu nggak bisa gitu. Kecuali ibu rumah tangganya dia ikut kegiatan eh, apa namanya Jumanti gitu kan, Dasawisma atau eh, kegiatan-kegiatan seperti di rumah itu Karang Taruna itu bisa terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, masuknya ke sektor bukan penerima upah. Lalu sektor yang ketiga itu jasa konstruksi. Jasa konstruksi ini itu diperuntukkan untuk tukang-tukang atau kuli-kuli yang bekerja pada perusahaan konstruksi. Perusahaan konstruksi ini perbaikan jalan, pembangunan gedung, bagian pengawasan, gitu kan ada tuh ya kalau untuk jasa konstruksi. Nah, itu bisa terdaftar juga di BPJS Ketenagakerjaan. Lalu yang terakhir pekerja migran Indonesia. Jadi tenaga kerja yang kerja di Singapura, Hong Kong, Malaysia itu kalau yang legal itu wajib punya kartu BPJS Ketenagakerjaan. Itu sudah diatur di undang-undang soalnya. Nah, keempat sektor ini manfaatnya sama persis, yang membedakan hanya iurannya saja, persentase iuran. Kita lanjut ya. Oke, nah kita akan konsen nih ke jaminan kecelakaan kerja. Karena kan saya dititip Pak Didi untuk webinar kali ini kita fokus ke jaminan kecelakaan kerja. Teman-teman di sini harus tahu semua terkait apa sih eh, mengenai jaminan kecelakaan kerja ini, lalu jenis kecelakaan kerja yang ditanggung itu seperti apa, lalu ada manfaat jaminan kecelakaan kerja itu manfaatnya apa aja, lalu ada prosedur klaimnya itu seperti apa, dan yang terakhir kalau terjadi kecelakaan kerja itu kemana, ke rumah sakit mana sih ya, ini kita kupas tuntas di webinar kali ini. Kita lanjut ya. Nah, ini jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja kalau di narasi di undang-undangnya itu ya, di juknisnya kita itu adalah manfaat berupa uang tunai atau santunan. Gitu ya. Di sini uang tunai itu kita sebut santunan atau pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Nah, di sini dulu nih kita lihat nih. Kalau kecelakaan kerja kan berarti konteksnya dia harus bekerja dulu, dan yang dia lakukan itu dalam kegiatan bekerja lalu mengalami kecelakaan. Kita sebutkan kecelakaan kerja. Nanti ada itunya tuh, ada kriteria seperti apa sih. Jadi kalau misalkan
kecelakaan di jalan kita mau kondangan, nah itu bukan kecelakaan kerja ya, karena kan konteksnya itu bukan dalam bekerja, satu. Yang kedua, penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jadi penyakit ini, PAK kalau kita sebut ya, itu kita dalam keadaan sehat walafiat bekerja lambat laun karena kegiatan mungkin pekerjaan yang berat. Berat dalam arti ini berarti kan ada faktor eksternal seperti kebisingan atau debu atau apa yang mengakibatkan jadi kita mengalami pengurangan manfaat pendengaran, penglihatan atau pernafasan dan lain-lain gitu ya. Dilihat dari data medical check up setiap tahunnya. Contoh, misalkan teman-teman bekerja di pabrik asbes, kan gitu ya. Kita sehat nih, kita kerja di pabrik asbes, di mana setiap hari kita menghirup butir-butir halus gitu kan, masuk ke hidung. Nah, kita setiap tahun ada medical check up, dilihatlah sama dokter itu, oh, fungsi paru-parunya setiap tahun berkurang. Terlihat dari medical check up itu. Nah, itu nanti bisa ditetapkan sebagai penyakit akibat kerja. Itu bisa kita cover. Itu satu. Yang kedua, misalkan kita kerja di pabrik apa atau di tambang yang bisinya suaranya sangat kencang gitu kan. Nah, kita normal masuk, tapi lambat laun tahun-tahun mendatang kok pendengaran kita berkurang. Nah, nanti ditetapkan tuh sama dokter pengawas kita bahwasanya pendengaran berkurang ini karena efek tadi lingkungan kerja. Nah, itu juga bisa masuk kategori kecelakaan kerja dan di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini satu. Tadi ya jaminan kecelakaan. Kalau pesertanya udah pasti seluruh pekerja di Indonesia, bahkan warga negara asing yang paling singkat 6 bulan bekerja di Indonesia itu wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Itu bisa kita lindungi. Lalu yang ketiga, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju kantor atau sebaliknya dengan melalui jalan yang wajar dilalui, tidak mampir-mampir. Dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja tadi ya. Oke, kita lanjut deh. Nah, di sini ruang lingkupnya. Ruang lingkup program jaminan kehilangan pekerjaan. Yang pertama yang pasti wajib ada ruda paksa. Ruda paksa itu cedera gitu, jejas, luka. Jadi ruda paksa itu seperti kayak misalkan benturan, pukulan, terhantam, terpukul, terpleset gitu kan, yang mengakibatkan luka fisik. Nah, itu dikategorikan kecelakaan kerja. Ruang lingkup JKK-nya terjadi akibat kerja dan atau di tempat kerja, di lokasi pekerjaan satu. Yang kedua, perjalanan dari rumah menuju kantor melalui jalan yang wajar atau sebaliknya. Ada pertanyaan misalnya seperti ini. Pak, tapi saya pas pulang kerja mampir dulu ngapel ke kosan pacar saya gitu kan. Terus saya kecelakaan di jalan. Itu kecelakaan kerja nggak? Enggak. Kalau kronologi ditulis mampir ngapel atau mampir ke Indomaret atau mampir jemput anak sekolah, nah itu bukan dikategorikan kecelakaan kerja karena konteksnya bukan lagi bekerja tapi kebutuhan pribadi seperti itu ya, itu nggak bisa gitu. Lalu yang selanjutnya menjalankan tugas atau perjalanan dinas, di mana harus dikeluarkan juga surat tugas atau surat perjalanan dinas ini. Kalau memang ada surat tugas dan perjalanan dinas, misal ada kegiatan workshop di Bandung gitu ya, ditugaskan sama PT SO, ayo Bu Ayu ke Bandung, kegiatan workshop, ada surat tugasnya, ada SPPD-nya. Terus di jalan ke Bandung atau dari Bandung ke Jakarta kecelakaan, itu masuk kategori kecelakaan kerja. Lalu yang selanjutnya ruang lingkupnya, waktu kerja dan waktu istirahat karena melakukan hal penting atau mendesak atas seizin dan sepengetahuan pemberi kerja. Misalkan waktu istirahat, oh besok mau ada acara 17 Agustusan, ditugasin nih sama Bu Pince nih, Bu Ayu nih, beli bendera di pasar. Nah, gitu kan. Terus kecelakaan, nah itu masuk kecelakaan kerja.
Lalu ada penyakit akibat kerja dan meninggal mendadak akibat kerja. Nah, di ruang lingkup ini, nah kita bahas lagi, kita ambil contoh. Misalkan Pak Didi ada tenaga kerja yang tiba-tiba pingsan. Itu masuk kategori kecelakaan kerja nggak? Ini pingsannya di kantor ya? Nih, saya lagi sosialisasi nih. Terus tiba-tiba saya pingsan, dibawa ke rumah sakit. Itu kecelakaan kerja nggak? Enggak. Kenapa? Karena tadi tidak ada unsur udah paksa. Pingsannya ini kan bisa jadi karena mungkin dia darah tinggi atau kelelahan atau begadang makanya pingsan kan. Nah, itu tercovernya sama BPJS Kesehatan. Tapi misalkan dia pingsan, terus jatuh, kepalanya terbentur ujung meja. Nah, itu masuk kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang mana? Bukan pingsannya, tapi kepalanya kebentur ujung meja. Jadi yang luka di kepala ini akan diobati sampai sembuh oleh BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu ya, itu kecelakaan kerja ruang lingkup. Lalu yang poin paling bawah, meninggal dunia mendadak akibat kerja. Meninggal dunia mendadak akibat kerja tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Itu masuk kategori kecelakaan kerja. Nanti manfaat meninggal dunia karena kecelakaan kerja nominalnya lebih besar daripada meninggal dunia biasa. Contoh, jadi misalkan ada tenaga di kantor, dia ngerasa pusing gitu kan. Terus tiba-tiba jatuh, terus meninggal. Atau jangan jatuhnya deh. Misalkan ada tiba-tiba di kantor ada yang kena stroke, lagi duduk, stroke meninggal. Akan nggak ada ruda paksa, tapi karena dia meninggal mendadak tidak lebih dari 1 24 jam itu dikategorikan kecelakaan kerja. Jadi manfaatnya ini manfaat meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Oke, kita lanjut ya. Manfaat program JKK. Apa sih? Nah, ini ada banyak nih. Nah, ini pemeriksaan dasar dan penunjang, perawatan tingkat pertama dan lanjutan, rumah sakit, rawat inap kelas 1 itu untuk rumah sakit pemerintah. Kalau rumah sakit swasta disetarakan, biasanya ke kelas 2 atau kelas 3. Atau lalu ada perawatan intensif, ada penunjang diagnostis, pengobatan, penanganan, gitu kan, pelayanan khusus, alat kesehatan dan implan, jasa dokter, operasi, perawatan, ini kan bisa dibaca ya. Lalu ada ambulan juga kita tanggung. Nah, terkait ambulan, misalkan ada pertanyaan gini, ambulannya ini yang ditanggung yang dari mana ke mana gitu kan. Ambulan yang ditanggung ini itu dari lokasi dia kecelakaan kerja sampai ke rumah sakit. Itu kita tanggung biaya ambulannya. Atau dari rumah sakit A, rumah sakit yang dituju pertama ternyata alat-alatnya tidak bisa menunjang untuk proses pengobatan si pasien, dirujuklah ke rumah sakit B. Dari rumah sakit A ke rumah sakit B, ambulan pun masih kita tanggung. Seperti itu ya. Tapi ada pertanyaan gini biasanya, Pak, setelah kecelakaan kerja, tenaga kerjanya meninggal dunia, berarti kan butuh ambulan dari rumah sakit ke rumah duka. Ambulannya ditanggung nggak? Jawabannya nggak ditanggung. Kenapa? Karena biaya ambulan akan ditanggung itu termasuk dalam ini manfaat jaminan kematian. Nah, seperti itu kan manfaat jaminan kematian itu kan angkanya kan 42 juta. Nanti ada tuh rinciannya tuh di mana biaya pemakaman 10 juta, santunan berkala 12 juta, lalu santunan kematiannya 20 juta gitu kan. Nah, ambulan dari rumah sakit ke rumah duka itu tadi pakai biaya pemakaman yang dimanfaat program jaminan kematian. Seperti itu. Lalu di sini ada biaya rehabilitas, gituan pengganti alat bantu, ada gigi tiruan, kacamata, tangan palsu, kaki palsu, itu kita fasilitasi apabila terjadi resiko kecelakaan kerja ini. Nah, ini rinciannya nih. Tadi kan ambulan itu kan masuknya ke biaya pengangkutan ya. Nah, biaya pengangkutan ternyata ambulan ini pun tadi penggunaannya itu ada limitnya, yaitu 5 juta rupiah. Lalu laut 2 juta, udara 10 juta. Ini biaya pengangkutan. Biaya pengangkutannya kan bisa ambulan atau misalkan kalau ambulan susah misalkan habis kecelakaan terus pakai angkot nih. Angkot dibawa ke rumah sakit ya sudah, dibuatkan saja kwitansinya.
Oh, angkot berapa? 300.000. Ah, nanti 300.000 biaya angkot itu kita ganti. Atau misalkan yang kecelakaan kerja di daerah Kalimantan harus diobati di RSCM di sini. Ada penerbangan kan dari Kalimantan ke Jakarta. Nah, tiket pesawatnya kita ganti maksimal 10 juta. Seperti itu. Manfaat JKK pertama pengangkutan. Tadi biaya pengobatan, perawatan. Tadi udah dijelasin tuh banyak tuh. Semua pengobatan, semua perawatan sesuai dengan indikasi medis pasti kita cover, kita bayarkan gitu. Bahkan kita ada home care untuk case di mana tenaga kerja tidak bisa diobati di rumah sakit atau ada permintaan untuk melakukan pengobatan di rumah gitu kan. Itu maksimal 1 tahun itu 20 juta biayanya. Lalu selain biaya pengobatan tadi unlimited, itu kita ada STMB sementara tidak mampu bekerja. Ada santunan STMB ini satu tahun pertama upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan itu akan diganti oleh BPJS dan akan ditransfer ke rekeningnya perusahaan. Lalu bulan ke-13 itu hanya 50%-nya saja. Ini biasanya kan untuk cash, misalkan ada tenaga kerja kerja di pabrik seperti itu kan. Kan kalau pabrik, apalagi pabrik yang maaf ya, punya Korea, punya Jepang gitu kan dia biasanya saklek tuh. Ini tenaga kerja nggak menghasilkan value untuk perusahaan tersebut, asal main pecat aja gitu kan. Udah nggak usah digaji, dia udah kecelakaan, nggak bisa bekerja lagi, udah langsung pecat aja. Nah, gitu. Karena kenapa? Percuma kita biayain gajinya, dia nggak menghasilkan value untuk kita. Nah, karena BPJS Ketenagakerjaan hadir, jangan dulu dipecat, jangan dulu. Ah, ini kan gajinya kan nanti BPJS yang bayarkan. Silakan perusahaan tetap bayarkan gajinya setiap bulan ke tenaga kerja. Nanti kalau sudah selesai, ya perusahaan tinggal klaim saja ke BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Ini manfaat STMB. Lalu, apabila terjadi kecelakaan kerja, biasanya ada 3 kondisi setelah itu. Yang pertama sembuh. Mudah-mudahan kan harapannya sembuh, bekerja kembali, berarti clear. Lanjut bekerja. Yang kedua mengalami cacat. Cacat itu kita bagi 3. Cacat fungsi, anatomis, dan cacat total tetap. Lalu yang ketiga, setelah kecelakaan kerja, meninggal dunia. Nah, yang meninggal dunia ini, manfaat yang diterima nanti untuk ahli waris itu berbeda dengan meninggal dunia biasa. Kalau meninggal dunia biasa kan manfaatnya 42 juta ya total ya. Tapi kalau meninggal dunia karena kecelakaan kerja, itu manfaatnya itu 48 kali gaji. Nah, 48 dari mana itu? 60% kali 80, itu 48 kali gaji. Kalau gajinya 10 juta, berarti manfaatnya 480 juta. Gitu ya. Nah, ada biaya pemakaman 10 juta, ada santunan berkala yang dibayarkan sekaligus 12 juta, ada beasiswa untuk anak. Gitu. Itu kalau untuk cash kecelakaan kerja lalu meninggal dunia. Nah, kalau kecelakaan kerja lalu mengalami cacat, cacat fungsi yang tadinya bisa menggenggam jadi nggak bisa gitu kan. Atau yang tadinya bisa menekuk mengangkat beban berat, setelah kejadian kecelakaan kerja fungsinya berkurang, itu ada manfaat yang diberikan untuk si tenaga kerja tersebut. Dan manfaat santunan ini langsung kita transfer ke rekening tenaga kerja, tidak ke perusahaan. Yang ke perusahaan itu hanya tadi STMB ya. Gaji itu kita transfer ke perusahaan, tapi kalau untuk cacat itu fungsi anatomis atau tetap itu ke tenaga kerjanya langsung. Nah, untuk cacat fungsi sudah, cacat anatomis. Cacat anatomis itu misal tadi ujung jari tangannya putus, kakinya gitu kan. Itu ada persentase tabelnya. Jadi ambil contoh nih, misalkan teman-teman di sini ada yang pengen, saya mau NMAX baru lah. NMAX berapa sih? 45 juta ya. Iseng tuh ujung apa namanya jempolnya itu dipotong lalu lapor ke Bu Siska, Bu, JKK nanti dapat tuh manfaat untuk apa cacat anatomisnya bisa buat beli NMAX baru seperti itu ya. Itu anatomi itu intermezzo aja Bapak Ibu ya, tapi nggak boleh itu dilakukan seperti itu. Lalu yang ketiga cacat total tetap ini setelah mengalami kecelakaan kerja teman-teman nggak bisa lagi bekerja, misalkan stroke di rumah berbaring saja, tidak bisa tadi aktivitas gitu ya. Nah, nanti manfaatnya itu maksimal yang diberikan 70% ke 80, 56 kali upah. Gitu. Plus ada beasiswa anak
dengan maksimal nilai beasiswanya 174 juta. Nah, ini manfaat kecelakaan kerja. Oke, lanjut. Nah, ini apabila terjadi kecelakaan kerja, pengurus atau HRD perusahaan itu wajib lapor 2 kali 24 jam. Kalau lewat dari 2 kali 24 jam tidak ada pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan, tidak tercover jaminan kecelakaan kerja di rumah sakit yang kerjasama. Seperti itu ya. Jadi di sini eh, kalau di Solo biasanya Bu Siska ya. Bu Siska ini nih, Bu Siska atau Bu Siti atau Bu Pince. Pokoknya apabila ada case kecelakaan kerja, minimal lapor dulu nih ke aku nih. Gitu kan. Termasuk teman-teman di sini. Apabila merasa, oh saya kecelakaan kerja nih, langsung segera lapor ke HRD. Tadi kan aku lihat tuh ada kontak ini ya, grup WA-nya tuh ya. Nah, lapor ke sana. Baik case kecelakaan kerjanya itu ringan atau fatal wajib lapor ya. Ringan pun saya sarankan wajib lapor. Kenapa? Karena kita tidak ada yang tahu ke depannya atas kejadian itu akan berdampak seperti apa. Contoh gini, misalkan teman-teman lagi jalan gitu kan, tiba-tiba terjatuh, terpleset gitu kan, duk gitu kan, sakit kan. Tapi teman-teman rasa, wah saya jatuh nih sakitnya, tapi masih bisa saya tahan. Ya sudahlah, saya nggak usah lapor, saya diem-diem aja. Tiba-tiba 2 minggu kemudian terjadi pembengkakan. Karena pada saat kejadian tidak lapor, udah lewat 2 kali 24 jam, atas pembengkakan tersebut tuh nggak bisa kita cover lagi. Beda ceritanya pas teman-teman jatuh, misalnya jatuh ya dari motor, oh rada sakit nih, terkilir. Teman-teman lapor ke Bu Siska atau ke grup WA tadi. Bu Siska lapor ke aku via email yang kayak biasa itu ada formatnya kan lapor. Pada hari itu teman-teman nggak ke rumah sakit ya nggak apa-apa. Dengan harapan kan akan sembuh dengan sendirinya. Tapi tiba-tiba 2 minggu kemudian, kok karena kemarin jatuh terus sakit, sekarang sakitnya makin nambah. Nah itu masih bisa kita cover. Karena ada pelaporan di awal. Seperti itu ya. Nah ini, kalau ini eh, pelaporan ke kami. Seperti itu. Nah, kalau terjadi kecelakaan kerja, apa sih yang harus dilengkapi pertama kali? Kalau misalnya kita masuk ke rumah sakit eh, yang kerjasama atau yang kita sebut PLKK, itu yang harus dilengkapi pertama kali itu kalau nggak KTP, kartu BPJS. Kalau kartu BPJS kayaknya nggak disimpan di dompet ya. Tapi kalau KTP kan punya tuh, ya udah. Tinggal tunjukkan ke admin rumah sakit. Selanjutnya rumah sakit yang kerjasama akan cek ke sistem, langsung kita layani. Secara paralel, pihak perusahaan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Seperti itu. Dokumen pendukung lainnya apa yang dibutuhkan? Jelas, ada absensi, kronologi kejadian, surat keterangan polisi untuk kasus kecelakaan lalu lintas, ada BA, 2 orang saksi untuk kasus yang di kantor. Kalau lagi tugas ada tugas apa surat tugas atau SPPD. Kalau ada lembur, ada perintah lembur, ada suratnya juga. Jadi untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan kita bagi 2. Dia bisa langsung dibawa ke rumah sakit yang kerjasama, tinggal tunjukin kartu BPJS atau KTP akan dilayani. Secara paralel, nanti HRD atau PAC JKK di perusahaan akan melengkapi berkas-berkasnya. Atau yang kedua sistemnya reimburse. Kalau reimburse berarti kan teman-teman masuk rumah sakit, biaya sendiri dulu semua, dikumpulkan semua kwitansi, kwitansinya kasih ke HRD, HRD lengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan untuk rembes ke kantor cabang terdekat. Seperti itu ya. Nah, selain berkas-berkas tadi nih, di sini saya mau bahas terkait surat keterangan kepolisian. Ini saya notes untuk ya teman-teman khususnya untuk PAC kecelakaan kerja ya. Surat keterangan kepolisian itu wajib untuk case kecelakaan di jalan baik tunggal maupun ganda. Tunggal maupun ganda kan wajib pakai surat keterangan kepolisian. Pada saat buat surat keterangan kepolisian, itu banyak sekali yang polisi itu salah tulis. Pengcoveran
BPJS Kesehatan. Udah pasti ditolak kalau kayak gitu. Lebih baik pengcoveran BPJS gitu, terus BPJS aja itu malah masih masuk. Tapi kalau udah terinci BPJS Kesehatan itu mau nggak mau nanti dari admin rumah sakit akan menyuruh tenaga kerjanya atau menyuruh HRD-nya untuk perbaiki lagi surat keterangan kepolisian itu. Jadi daripada double-double dari awal sudah tahu kalau memang ini case kecelakaan kerja buat surat keterangan kepolisian wajib BPJS Ketenagakerjaan pengcoverannya, jangan sampai salah tulis. Karena banyak yang lapor ke aku itu, Pak Didi ini rumah yang salah polisinya gimana nih? Ya kalau kami nggak bisa ganti itu kan, harus balik lagi ke polisi buat lagi. Nah, kalau ke polisi kan ya teman-teman tahu sendiri kan gimana sekarang ngurusnya kan ya. Makanya lebih baik sekali aja selesai gitu, jangan berkali-kali. Nah itu. Jadi kalau kecelakaan kerjanya di jalan, wajib ada ke surat keterangan kepolisian. Kalau tunggal juga wajib ada. Kalau ganda itu yang pertama kali pasti sama rumah sakit akan diarahkan menggunakan jasa raharja. Karena antara BPJS Ketenagakerjaan dengan jasa raharja sudah ada MOU-nya. Semua kecelakaan di jalan, baik yang ganda ya, baik itu karena kecelakaan kerja maupun di luar kecelakaan kerja, selama dia punya SIM yang aktif, gitu kan? Ini kan kecelakaan SIM aktif, itu penanganan pertama jasa raharja dengan limit 20 juta. Kalau limitnya lebih dari 20 juta akan dilanjutkan ke BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Lalu kita bahas lagi di sini nih, nanti pasti banyak pertanyaan nih. Kayak misalkan Pak Didi terus lagi naik motor, kecelakaan di jalan, pekerja nih ya, ternyata SIM-nya mati. SIM-nya mati itu kan nanti pihak admin, pihak rumah sakit akan nanya, ini si pasien ini sebagai pengendara atau sebagai yang diboncengi penumpang. Kalau penumpang nggak akan dimintakan SIM. Tapi kalau pengendara akan dimintakan SIM. Kalau SIM-nya mati, tidak tercover di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi teman-teman sekali lagi di sini yang sehari-harinya menggunakan kendaraan gitu ya, membawa sendiri mobil maupun motor, itu SIM-nya nggak boleh mati. Karena kalau SIM-nya ketahuan mati terus jadi kecelakaan kerja, tidak mungkin di cover BPJS Ketenagakerjaan maupun jasa raharja. Seperti itu ya. Kita lanjut. Apa untungnya lapor 2 kali 24 jam? Ya jelas. Manfaatnya itu pasti lebih maksimal dan lebih cepat. Karena akan segera muncul SKP, Surat Kelayakan Pelayanan. Kalau nggak ada SKP, rumah sakit nggak akan mau menghandle atau mengurus pasien yang kecelakaan kerja ini menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Pasti akan diarahkan, udah Pak, rembus aja dulu karena SKP-nya belum keluar gitu. Misalkan lapornya telat dari 2 kali 24 jam, pasti rumah sakit nanti akan mengarahkan melakukan biaya secara mandiri. Nah, resiko biaya secara mandiri ini nanti biasanya kan akan klaimnya rembes. Itu biasanya itu ada selisih biaya gitu. Oke, kepatuhan regulasi ya jelas karena untuk pelaporan 2 kali 24 jam ini memang sudah diatur di regulasi. Nah, ini flow atau gambaran ya apabila terjadi case kecelakaan kerja. Yang pertama pasti kan pemberitahuannya bisa dilakukan oleh perusahaan atau TKA-nya langsung gitu kan, atau serikat pekerja atau serikat buruh atau keluarganya atau langsung dari rumah sakitnya info ke BPJS. Nah, itu biasanya kalau ada kecelakaan kerja di perusahaan kan Bu Siska atau Bu Siti atau Bu Pince itu kan WA ke aku dulu tuh. Pak, izin lapor, ada kecelakaan ya. Nanti untuk laporan ke emailnya nunggu kronologinya dulu ya. Yang penting aku lapor pertama. Nah itu lapor tuh tahap pertama tuh bisa WA atau bisa call dulu boleh. Pak Didi ada kecelakaannya gini-gini nanti untuk kronologinya nyusul ya. Ya. Atau misalkan yang terdaftar mandiri TK-nya sendiri atau keluarga sendiri lapor ke BPJS juga bisa. Kadang juga dari rumah sakitnya tuh yang lapor ke BPJS juga bisa. Itu. Nah, dalam kurun waktu 2 kali 24 jam baru tuh pemberi kerja itu membuat laporan tuh, ada kronologinya, kirim ke email aku, lalu dari SIPP online untuk yang di perusahaan misalkan masuknya ke rumah sakit dan kerjasama itu nanti ada input di SIPP online itu dikasih waktu 2 hari.
Nah, berkas-berkas yang lainnya itu nanti bisa menyusul sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Lalu kalau misalkan sudah ada lapor di SIPP online, lalu misalkan Bu Siska klik submit, baru muncul tuh namanya SKP, surat kelayakan tadi ya pelayanan ya. Nah udah, surat ini muncul, ya sudah selesai tugas dari pelaporan tadi. Tenaga kerja akan dilayani dengan surat jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ini jenis atau bentuk formulir. Tadi kan pada saat kecelakaan kerja, yang dilaporkan pertama kali kalau ke rumah sakit kan kartu BPJS ya. Kalau BPJS nggak ada kan bisa pakai KTP itu lapor. Nah, yang kedua itu form KK1. Form KK1 ini data diri pribadi dan di sini ada kronologi kejadian ditulis. Itu pertama kali itu ini. Nah, untuk form KK1 ini kalau rumah sakit yang kerjasama pasti ada. Tinggal isi aja tuh, misalnya dibantu sama temennya dulu isi ini KTP-nya, ini form diisi secara singkat sambil rekan ini yang hubungin HRD perusahaan udah isi. Udah selesai. Ini tahap pertama ini aja. Nah, untuk setelah mendapatkan laporan baru tuh masuk tuh ke SIPP online. SIPP online berarti tugasnya HRD. Udah HRD ketik gitu kan. Ada nggak nih? Nanti ada contohnya. Nah, masuk ketik kalau sudah keluar, udah selesai, klik submit, baru keluar SKP. SKP itu udah sebagai surat jaminan ke pihak rumah sakit. Seperti itu aja. Oke, lanjut. Hal-hal yang tidak ditanggung. Jaminan kecelakaan kerja. Yang pertama, tindakan mencelakakan diri yang dilakukan secara sengaja. Tadi misalkan mau motor NX kan, dia motong sendiri gitu kan, lagi mau motor lagi gergaji kan, sengaja kan. Nah, kalau nggak ketahuan secara sengaja sih ya nggak apa-apa, pasti keluar tuh jaminan santunan motor MX-nya kan. Tapi kalau ketahuan ya udah kita anulir manfaatnya. Seperti itu. Yang kedua, kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja diakibatkan tindakan yang melanggar hukum. Tadi dia sebagai pelaku pembegalan. Pelaku ya, kalau korban pembegalan tercover gitu kan. Pelaku pembegalan melanggar hukum. Nah itu nggak tercover ya. Kalau pelakunya tidak, tapi yang korbannya pasti kita cover. Obat yang mengandung ekstrak tumbuhan atau hewan atau vitamin yang tidak sesuai dengan indikasi medis nggak kita tanggung. Kosmetik untuk estetik kita tidak tanggung. Pengobatan komplementer alternatif tradisional. Nah ini banyak sekali teman-teman yang misalkan kecelakaan di jalan terus keseleo atau patah tulang, larinya itu bukan ke rumah sakit umum tapi ke rumah sakit tradisional, ke tukang urut. Itu nggak kita tanggung ya. Jadi kalau ada case dia jatuh kakinya terkilir terus dibawa ke tukang urut untuk diurut, keesokan harinya ternyata lebih bengkak, lebih sakit kakinya, dibawa ke rumah sakit umum, itu udah kita cover ya. Karena kemungkinan kenapa terjadi pembengkakan itu bukan karena case dia jatuhnya itu, tapi karena diurut dengan orang yang nggak bisa atau nggak benar gitu kan, itu makin memperparah, makanya nggak kita cover. Lalu selanjutnya, pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen. Pelayanan kesehatan rujukan ke luar negeri. Jadi kalau misalkan, di RSCM kurang oke nih, saya mau dirujuk ke Singapura gitu. Itu nggak bisa kita cover ya. Oke, lalu kategori sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tadi nih, termasuk pengendara motor atau pengendara mobil mengalami kecelakaan ternyata SIM-nya mati. Nah itu nggak kita cover gitu ya. Lanjut ya. Ini ada video. Nanti kalau suaranya nggak jelas atau nggak terdengar, info ya. Saya coba play dulu ya. Teman-teman bisa nonton dulu. Selamat datang di kelas BPJS Ketenagakerjaan. Hari ini kita akan belajar tentang tahap pelaporan JKK tahap 1 untuk perusahaan. Langkah pertama yang perlu dilakukan saat pekerja mengalami kecelakaan kerja adalah segera membawa mereka ke Pusat Layanan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan. Jangan lupa, tunjukkan salah satu dari 2 dokumen milik pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut untuk dicek kelayakannya di aplikasi EPLKK oleh petugas rumah sakit.
Setelah dinyatakan layak, petugas rumah sakit akan mengisi dan mengirim formulir JKK tahap 1 melalui aplikasi ePLKK. Lalu, mengirim pemberitahuan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja lewat SIPP online. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggara program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, pemberi kerja wajib melaporkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dalam jangka waktu paling lama 2 kali 24 jam sejak terjadi kecelakaan kerja atau sejak diagnosis penyakit akibat kerja. Petugas perusahaan akan mendapatkan notifikasi melalui email atau aplikasi SIPP dari BPJS Ketenagakerjaan. Notifikasi ini memberitahu bahwa ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan sedang ditangani di rumah sakit PLKK. Laporannya akan diterima oleh petugas perusahaan dengan pesan yang muncul seperti ini. Cara pelaporan tahap 1 KKPAK ada beberapa kondisi. Apa aja tuh? Pertama, untuk perusahaan yang memiliki akun SIPP, pelaporan KKPAK dilakukan melalui aplikasi SIPP. Setelah mendapatkan pemberitahuan KKPAK, selanjutnya petugas perusahaan yang memiliki akun SIPP melakukan pelaporan tahap 1 KKPAK. Kondisi kedua, jika perusahaan tidak bisa melaporkan laporan tahap 1 melalui SIPP dikarenakan sebab tertentu, maka perusahaan dapat mengisi formulir 3KK1 atau 3PAK1. Lalu melaporkan secara manual ke kantor cabang untuk dilakukan upload laporan dan dokumen pendukung oleh petugas kantor cabang. Mirip dengan cara pelaporan kondisi kedua, untuk perusahaan yang tidak memiliki akun SIPP dan peserta bukan penerima upah, maka pelaporan dilakukan dengan mengisi formulir 3KK1 atau 3PAK1. Lalu melaporkan secara manual ke kantor cabang untuk dilakukan upload laporan dan dokumen pendukung oleh petugas kantor cabang. Yang paling penting, perusahaan dapat melakukan monitoring dan tracking status pelaporan JKK tahap 1 pada menu monitoring pelaporan JKK. Kalau masih kesulitan, terdapat panduan pengguna untuk pelaporan JKK yang dapat diakses pada aplikasi SIPP. Gimana? Simpel kan? Mudah prosesnya, pasti jaminannya. Ya, nah, tadi sudah lihat videonya kan? Oke. Nah ini tampilan di SIPP online. Kalau ini nanti khusus Bu Siska atau Bu Siti ya, yang megang SIPP online atau Bu Pins ya. Jadi kan sesuai dengan tadi yang diterangkan di video tadi kan, untuk pelaporan kecelakaan kerja agar mendapatkan PAK itu atau surat jaminan lah gampangnya ya, agar mendapatkan surat jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi atau mengobati si pasien, itu kalau sudah pakai SIPP online, itu di SIPP online gitu. Nanti muncul tuh di notifikasi. Muncul di notifikasi apabila pihak rumah sakit sudah input. Jadi kalau rumah sakit nggak, tenaga kerja masuk ke rumah sakit nggak nginput ke sistem, ya nggak akan muncul di SIPP online. Gitu kan? Nah, kalau sudah input baru muncul. Nah, tinggal nanti PSI atau HRD melengkapi data-data yang ada di SIPP tersebut. Nah, ini nih ada tampilannya nih, ada data tinggal diisi kan gitu ya. Kalau udah diisi semua, nah ini dokumen pendukung. Kalau KTP bukti lainnya kan ada ya, tinggal klik aja. Surat keterangan kepolisian atau dari orang saksi kalau memang masih butuh waktu untuk melengkapi bisa nanti nyusul kan gitu. Habis itu klik submit. Setelah klik submit itu baru muncul tadi surat jaminannya. Nah, itu selesai tuh untuk tahap pelaporan BPJS Ketenagakerjaannya. Tinggal nanti secara menyusul tadi tuh seperti absensi, diminta kartu BPJS, KTP, terus kalau misalkan dinas ada surat perjalanan dinas, atau ada lapor ke Disnaker kan juga wajib ya.
Itu ada lapor dijinakan, nanti dilengkapi secara paralel baru dikasih ke rumah sakit. Itu kalau perusahaannya sudah menggunakan SIPP online. Nah, kalau misalkan oh ternyata masuk ke rumah sakitnya bukan rumah sakit yang PLKK. Nah, klinik biasa. Kan berarti nggak ada tuh tahap ini kan akan hilang ya. Nggak ada tahap SIPP, dilengkapi secara manual. Termasuk yang pekerja mandiri. Kan nggak punya SIPP, dilakukan secara manual. KK1-nya ditulis tangan, nanti diserahkan ke rumah sakit yang kerjasama untuk yang peserta mandiri. Seperti itu. Oke, terkait kecelakaan kerja, nah ini seperti ini yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelum tanya jawab ya, karena waktunya juga masih banyak nih, aku ingin ini menjelaskan sedikit-sedikit nih terkait jaminan kematian. Tadi kan kalau kecelakaan kerja itu kan 48 kali upah apabila kecelakaan lalu meninggal dunia. Tapi kalau tidak kecelakaan kerja, kan ada manfaat kematian. Manfaatnya berapa? Angkanya 42 juta rupiah. Seperti ini ya. Ada santunan kematiannya 20 juta, berkalanya 500.000, dibayarkan langsung selama 24 bulan sekaligus. Jadi 12 juta. Ditambah biaya pemakaman. Nah, biaya pemakaman itu tadi tuh, biaya pemakaman ini tuh include biaya ambulan dari rumah sakit ke rumah duka. Nah, pakainya biaya 10 juta ini. Termasuk buat penggalian kubur kan, nah pakainya biaya sini. Lalu ada manfaat beasiswa maksimal 174 juta untuk 2 orang anak. Nah, terkait beasiswa Bapak Ibu, kalau case-nya kecelakaan kerja lalu meninggal dunia, itu walaupun baru 1 bulan atau 1 kali membayarkan iuran, manfaat beasiswa itu keluar langsung. Apabila masih punya anak yang sekolah. Tapi kalau untuk meninggal dunia di luar kecelakaan kerja, itu harus memiliki masa iur minimal 3 tahun. Seperti itu ya. Jadi beasiswa ini diberikan untuk 2 orang anak yang masih sekolah sampai dengan perguruan tinggi S1 dan berakhir pada saat peserta berusia 23 tahun atau sudah menikah atau sudah bekerja. Jadi banyak ternyata Bapak Ibu ya. 23 tahun belum lulus kuliah. Banyak loh. Nah, kalau itu misalnya 24 tahun masih semester 7 ya sudah kita tidak tanggung lagi beasiswa karena berarti di usia 23 tahun seperti itu. Lalu manfaat beasiswanya kita berikan setiap tahun di mana untuk TK dan sederajat gitu kan itu 1,5 juta per tahun, maksimal 2 tahun. SD 1,5 juta maksimal 6 tahun. SMP 2,5 juta maksimal 3 tahun. SMA 3 juta maksimal 3 tahun dan perguruan tinggi itu 12 juta rupiah per tahun maksimal 5 tahun. Untuk klaim beasiswa ini dilakukan setiap tahun oleh ahli waris atau oleh anaknya langsung apabila sudah dewasa. Kalau misalkan anaknya masih belum sekolah, misal nih contoh, anaknya ternyata Pak Didi masih 4 tahun. Ya sudah, kita tunggu dulu anaknya sampai TK. Baru klaim beasiswa. Karena kan untuk data peserta yang meninggal dunia kan akan terekam terus di data kami kan gitu. Lalu ada pertanyaan lagi Pak Didi, kalau misalkan anaknya 4, semuanya masih sekolah, masih kuliah, SMA, SMP, SD, kira-kira ngambil yang mana? Ngambil yang paling jauh Bu. Ngambil yang untuk SD dan SMP. Yang kuliah SMA kan udahlah, sebentar lagi lulus kan. Kita ambil yang paling jauh SMP dan SD seperti itu ya. Oke, itu untuk nih. Nah, untuk jaminan hari tua sedikit. Jaminan hari tua itu kan tadi tabungan yang diambil pada saat teman-teman sudah berhenti bekerja atau pensiun. Nah, di sini ada 4 kategori teman-teman bisa ambil jaminan pensiun 100%. Yang pertama usianya 56 tahun. Jadi kalau teman-teman di sini usianya ada yang 56 tahun atau 57 tahun ke atas ya, tapi masih bekerja, bisa diambil JHT-nya sekaligus. Meninggal dunia jelas. Atau teman-teman yang mengalami PHK atau resign, kan banyak tuh ya. Teman-teman mau mencari pekerjaan yang lebih baik gitu. Misalnya mau nyari gaji yang lebih besar. Saya resign di usia 23 tahun atau di 25 tahun. Ya mau ambil JHT-nya bisa, silakan saja. Yang penting ada masa tunggu 1 bulan. Atau yang terakhir, tenaga kerja asing kembali ke negaranya atau warga negara Indonesia pindah ke warga negara asing. Itu diambil dulu JHT-nya. Untuk klaim JHT sekarang Bapak Ibu, kita arahkan 2, offline maupun online. Kalau online itu saldo tidak lebih dari 15 juta bisa di aplikasi Jam Sostek Mobile, JMO.
gitu ya. Tetap tinggal buka JMO-nya. Nanti di sana ada pilihan apa data yang harus diisi. Kalau sudah diisi semua, datanya eligible, nggak ada yang salah, datanya klik OK, berhasil, 5 menit kemudian langsung cair saldo JHT-nya. Pakai JMO, maksimal 15 juta. Yang kedua, menggunakan lapak asik online. Berarti lapak asik masukin data-datanya semua ke sistem, nanti tinggal pilih di sana, diisi, nanti akan kalau udah berhasil semua, akan muncul tuh notifikasi. Silakan tunggu tanggal sekian, hari sekian, jam sekian akan dihubungi pihak BPJS Ketenagakerjaan. Nanti akan di video call. Itu secara online. Kalau offline untuk wilayah Jabodetabek gitu ya. Offline-nya sekarang itu ngambil antriannya menggunakan scan barcode. Jadi teman-teman yang mau klaim JHT nih datang ke Rawamangun misalkan. Nanti sama satpam akan diarahkan dulu. Bapak silakan itu ada scan barcode, Bapak isi scan barcode-nya, diisi, di situ tinggal pilih. Kalau hari itu jadwalnya ada yang kosong, bisa dipilih hari itu juga. Langsung ikut antri. Misalnya datang pagi jam 8 scan barcode, oh ternyata jadwal kosong jam 3 sore, ya sudah pilih jadwal jam 3 sore, teman-teman pulang dulu atau main dulu, jam 3 datang lagi ke sini langsung proses klaim. Gitu kan? Karena di scan barcode itu teman-teman udah upload berkas. Jadi nanti kita CS nggak lagi minta berkas fotokopian, nggak minta. Karena sudah di record di scan barcode tadi. Tapi biasanya kalau scan barcode itu kosongnya itu keesokan harinya. Teman-teman di sini pagi ngambil scan barcode, isi lengkap, lihat, oh jadwal Rawamangun kosongnya 2 hari lagi. Oh, Ceger kosongnya, kantor cabang Ceger kan ada ya. Atau Salemba, oh kantor cabang Ceger kosongnya hari ini, ya sudah, klik hari ini, pilih, ya sudah, jam berapa, langsung pindah ke kantor cabang Ceger. Untuk wilayah Jabodetabek seperti itu. Scan antrian secara offline-nya pakai barcode. Tapi kalau di luar Jabodetabek itu masih manual. Ngambil antriannya masih dibantu sama security, pakai print-printan, udah dapat nomor berapa silakan nunggu. Seperti itu ya untuk jaminan hari tua. Lalu jaminan hari tua bisa diambil juga 10% atau 30%. 10% untuk kebutuhan apapun, 30% untuk biaya perumahan. Nah, ini tidak saya rekomendasikan karena di sini muncul pajak progresif. Oke, lanjut. Nah, ini jaminan pensiun. Nah, kalau jaminan pensiun kan tadi ya JHT itu tabungan, jaminan pensiun pengganti penghasilan. Kira-kira kapan sih teman-teman bisa ngambil jaminan pensiun? Nah, ini ada nih range tahun lahir sama usia pensiun. Saya kelahiran 92. Di sini untuk kelahiran di atas 1978 akan menerima jaminan pensiun di usia 65 tahun. Berarti saya nunggu usia 65 tahun baru bisa ngambil jaminan pensiun saya. Seperti itu ya. Kalau JHT kan tadi kan resign berarti bekerja atau usia 56 kan bisa klaim JHT-nya. Tapi kalau pensiun saya harus nunggu saya usia 65 tahun. Kalau saya belum sampai usia 65 tahun, maaf, meninggal dunia, berarti nanti jaminan pensiunnya yang ambil ya ahli waris saya, istri saya atau anak saya, seperti itu. Ini terkait JKP. JKP ini kan manfaat tunai plus informasi pelatihan kerja gitu kan. Nah, manfaatnya nih kalau dulu itu JKP itu dibagi tuh 4. Kalau tahun lalu tuh yang saya sosialisasikan, manfaat JKP itu kan diberikan selama 6 bulan. 3 bulan pertama 45%, 3 bulan berikutnya 25% dari upah yang dilaporkan maksimal 5 juta. Kalau sekarang dari bulan pertama sampai ke 6 itu 60% gitu. Terus kalau dulu terkait JKP itu masa kadaluarsanya kan ada tuh ya. 3 bulan sejak di PHK dia nggak lapor JKP udah hilang. Kalau sekarang pengajuan klaim JKP kadaluarsanya 6 bulan. Nah, ini manfaat JKP tadi ya. Kalau uang tunai kan 60% selama 6 bulan. Lalu layanan akses informasi kerja sama pelatihan kerja itu manfaat JKP itu. Kalau uang tunainya itu memang dari BPJS Ketenagakerjaan nanti yang transfer. Tapi kalau akses informasi kerja dan pasar kerja ini, pelatihan kerja ini, itu dikelola langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi untuk jaminan kehilangan pekerjaan tadi kan yang pertama harus di PHK. Di luar di PHK nggak bisa. Terus sistem yang digunakan itu sistem siap kerja, punyanya kementerian. Jadi kalau teman-teman mau yang di PHK mau menerima JKP, teman-teman harus melengkapi semua syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kayak misalkan upload berkas, mengikuti pelatihan,
harus memasukkan lamaran kerja di 5 perusahaan. Kalau bulan pertama sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, baru 60% dari 5 juta itu kan 3 juta ya. 3 jutanya akan ditransfer dari BPJS Ketenagakerjaan ke rekening teman-teman. Berikutnya ke bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam akan seperti itu. Jadi harus melengkapi dulu, harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Kemenaker, baru manfaat uang tunainya akan diberikan ke teman-teman pekerja. Iya, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk refreshment atau untuk materi pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, saya kembalikan ke Bu Ayu. Ya, terima kasih Pak Didi atas penjelasannya yang sangat detail ya, sehingga kita bisa lebih paham bagaimana itu program jaminan kecelakaan kerja dan juga tadi Pak Didi spill bagaimana alur pelaporannya dan Ya, juga manfaat dari BPJS tenaga kerja lainnya. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk Pak Didi di boleh kolom chat, kita bahas satu persatu satu-satu ya. baca. Iyo, Yang ya, pertama dari boleh. Ibu Laurin, apa yang Laurin, terjadi jika perusahaan tidak taat bayar iuran BPJS tenaga kerja karyawan, betul. Pak? Ya, Misalnya ada karyawan sudah mencapai pensiun, namun karena perusahaannya itu kesulitan finansial, maka ya, tidak membayarkan iuran. Pertanyaannya, apakah keluarga atau karyawan masih bisa mendapatkan manfaatnya? Dan jika oke. tidak, lalu bagaimana dengan iuran yang sudah dibayarkan pada tahun-tahun sebelumnya, Pak Didi? Ya, ini berarti kita bagi case by case ya terkait Ya. iurannya. Yang pertama terkait case JKK-nya dulu. Kalau perusahaan menunggak iuran lebih dari 3 bulan, ya ini lebih dari 3 bulan nih, 4 bulan ambil. Jaminan kecelakaan tidak bisa kita berikan secara langsung. Teman-teman harus pakai biaya pribadi dulu. Gitu ya. Jadi teman-teman sampai pribadi dulu. Setelah perusahaan melunasi iuran sampai dengan bulan kecelakaan tadi, baru sistemnya rembes. Seperti itu Bu Lauren ya. Jadi kalau ada yang nunggak iuran lebih dari 3 bulan, Ibu nanti JKK-nya rembes sistemnya. Setelah perusahaan melakukan pembayaran iuran. Itu satu. Ini konteksnya yang JKK. Sekarang yang JHT. Misalkan perusahaan kalau JHT ini kalau masih nunggak 3 bulan, 4 bulan itu masih oke lah, akan kekejar Bu biasanya Bu. Yang ekstrim ini perusahaan tutup Bu, nunggak 2 tahun gitu kan. Sedangkan Ibu udah punya JHT, udah ditabung tuh selama 10 tahun JHT-nya. Nggak usah khawatir, saldo JHT dan saldo JP Ibu yang sudah Ibu bayarkan selama 10 tahun itu tetap ada Bu. Itu memang, itu haknya Ibu. Dan Ibu bisa klaim nanti pada saat proses penonaktifan tenaga kerjanya sudah selesai dilakukan. Seperti itu Bu Laren ya. Untuk proses penonaktifan tenaga kerja kan nanti ada prosedurnya Bu ya. Ada pengajuan dari perusahaan. Kalau perusahaannya hanya nunggak 2 tahun tapi perusahaannya masih kooperatif, biasanya perusahaan mau tuh Bu. Ya udah deh, 2 tahun tertunggaknya kan nggak sanggup nih dibayarin ke BPJS. Tapi Bu Lauren mau ngambil JHT-nya, ya sudah. Yang udah dipotong gajinya selama 2 tahun yang belum disetorkan ke BPJS, nanti pihak perusahaan akan kembalikan ke Ibu. Nah, Ibu akan dinonaktifkan kepesertaan BPJS-nya, silakan Ibu klaim saldo JHT selama 10 tahun itu. Gitu ya. Ini kalau perusahaan kooperatif. Masih gampang Bu, masih clear. Pasti nggak akan hilang hak Ibu. Tapi kalau perusahaan sudah tidak kooperatif, sudah hilang, nggak jelas kemana, tapi data Ibu masih aktif di kami. Ibu tinggal pengajuan saja ke kami. Kita ada formulir F1B. Ibu tulis tangan, Ibu tanda tangan gitu kan. Menerangkan Ibu bersedia dinonaktifkan di iuran terakhir dikarenakan perusahaan sudah tidak bisa dihubungi. Tinggal kasih ke kami nonaktifkan, Ibu silakan klik. Seperti itu Ibu ya. Mudah-mudahan terjawab ya Bu Lauren ya. Ada lagi yang lain? Ya, terima kasih Pak Didi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, karena Ya, pertanyaannya cukup banyak nih Pak Didi. satu-satu kita Oke, bahas. yang kedua dari Ibu Ratna, Ya, bila Bu Ratna. sudah pensiun, kapan dana pensiun bisa cair?
dan diterima pada ex-karyawan tersebut. Misalnya Oke. kelahirannya tahun 1977 atau 78, Pak. Ini kita Karena buka. dalam info JP tertulis bertambah 1 tahun Betul. tiap 3 tahun berikutnya. Itu bagaimana Pak Didi? Iya. Share aku udah ini. Share Iya, iya. udah ya. Nah, kalau JP. Nah, ini. Tadi Ibu kelahiran tahun berapa, Bu? Maaf. 77 atau 78, Pak? Nah, ini berarti nunggu Ibu usia 64 tahun ya. Jadi, kalau sekarang usia Ibu berapa? Tinggal dikurang apa? 64 dikurangin usia Ibu sekarang ditambah tahun ini. Nah, itu tahun itu nanti Ibu bisa klaim usia JP Ibu. Kalau iuran Ibu sudah sampai 15 tahun, manfaat jaminan pensiun itu akan secara berkala diberikan setiap bulan. Tapi kalau iurannya belum sampai 15 tahun, manfaat JP-nya itu akan diberikan sekaligus atau lamsam. Seperti itu ya. Nanti, maaf nih tadi saya sudah sampaikan, untuk jaminan pensiun kan memang sesuai regulasi seperti ini kayak saya nih. Sekarang usia saya masih 33 tahun. Saya baru bisa klaim pensiun nunggu 32 tahun lagi, Bu. Waduh, Bu. Masih panjang kan? Nah, saya info ke istri saya, "Mah, aku punya JP nih. Nanti kalau belum usia 65 tahun saya meninggal, Mah, Mama punya ini nih, warisan nih dari aku nih. Nah, ini disimpan kartu BPJS-nya." Nah, teman-teman semua di sini diinfo ke sanak famili yang di rumah. Karena jaminan pensiun nggak akan pernah bisa diklaim kalau kita belum sampai usia pensiun atau belum meninggal dunia. Tapi misal kalau saya usia 50 udah meninggal, ya sudah, istri saya langsung bisa klaim jaminan pensiun saya. Kalau iuran saya sudah 15 tahun, istri saya dapatnya setiap bulan. Tapi kalau saya iurannya belum sampai 15 tahun, istri saya dapatnya lamsam sekaligus seperti JHT. Seperti itu Bu Ratna ya, semoga menjawab ya. Ya, terima kasih Pak Didi. Kita Ya, lanjut pertanyaan boleh. berikutnya dari Pak Timotius. Pak Timo, Untuk jaminan gimana ini tuh Pak jaminan Timo? hari tua lagi, Pak. Jadi Boleh. pembayaran premi ini sampai usia berapa? JHT Oke, ini dapat diambil waktu usia berapa dan apakah oke, dapat diambil langsung semua atau oke, harus bertahap? oke. Dan mengenai penyakit yang Oke, itu dulu mungkin ya, Pak ya. Dulu, JHT JHT dulu dulu, ya, Pak. ya. Ya, silakan JHT Pak Didi. diiurkan sampai Bapak memang berhenti bekerja. Kalau Bapak Timothy masih di perbantukan gitu ya, masih dipekerjakan oleh sampai usia 80 tahun pun ya silakan saja. Iuran JHT tetap dibayarkan, Pak. Boleh, Pak. Terus kalau untuk klaim JP kapan? Klaim JP pun kita kembalikan lagi ke Bapak. Kalau Bapak usia sudah 56 tahun walaupun masih bekerja, Pak, Bapak bisa ambil JHT-nya, Pak. Ya kan? Nah, atau Bapak kalau sudah berhenti bekerja belum sampai 56 tahun pun bisa diambil JHT-nya. Seperti itu ya. Yang JHT ada lagi. Oke, lanjut pertanyaan Pak Timotius mengenai JKK, Pak. JKK ya kenapa? Penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja dalam Iya, JKK, misal iya, karena sehari-hari aktivitas dengan komputer, sehingga iya. menyebabkan Mata minus atau radiasi minus. pada mata. Iya. Apakah ini dapat diklaim, Pak, di JKK? Oke, Dan tadi ya. untuk STMB di mana di Hmm. santunan, oh ini nanti berikutnya, Pak. Nanti lihat, ini kacamata dulu ya. Oke, Ini ya. pertanyaan banyak sekali setiap saya lakukan sharing gitu ya. Pak, saya kan kerja di depan komputer pakai kacamata gini 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 gitu kan ngelihat komputer dan lain-lain. Jadi yang menentukan itu penyakit akibat kerja atau bukan itu kan dari dokter penasehat kami ya, dokter rumah sakit lah. Nah, dia menentukan melihat dari tadi hasil eh, secara berkala kita melakukan medical check up. Jadi yang kita nggak bisa baru setahun 2 tahun dinyatakan itu penyakit akibat kerja, nggak, jarang tuh. Biasa itu 10 tahun, 15 tahun Pak baru bisa ditentukan itu PAK atau bukan. Gitu ya. Terkait kacamata kita lihat terus ini selama itu matanya jadi minus gitu kan atau kita duduk tiba-tiba jadi miring gitu kan. Ya kalau misalkan dokter menetapkan itu memang PAK kita cover Pak. Tapi tadi PAK-nya itu kan atas dasar ada histori dari medical check up tadi yang dilihat nggak setahun 2 tahun Pak, bisa 5 tahun bahkan sampai 15 tahun pasien medical check up itu Pak. Seperti itu ya untuk PAK ya, penyakit akibat kerja. Seperti itu Pak Timothy. Ada lagi? Ya, berikutnya pertanyaan mengenai STMB, Pak, di mana di Ya, santunan setelah 6 bulan
yang pertama dan kedua yaitu 100%. 50%. Nah, untuk Iya, 50% ini apakah seterusnya atau ada iya, maksimal sampai berapa bulan, Pak? iya. Seterusnya sampai dokter menetapkan tenaga kerja sembuh, bisa kembali bekerja, atau tenaga kerja cacat, atau meninggal dunia. Clear ya? Kalau misalkan ternyata, oh masih biaya pengobatan terus, ini kan ada loh. Di kami itu sampai 5 tahun menghabiskan biaya itu 7,5 M. Itu selama 5 tahun itu STB tetap dapat, Pak. Tapi STB-nya ini ditransfernya ke rekening perusahaan. Gitu ya. Seperti itu. Ada Oke, lagi terima dari Pak kasih. Timothy? Ya, udah dari Pak Timotius. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Eva ya, Pak. Boleh. Misalnya ada kecelakaan, Pak, saat ke rumah sakit, apakah kartu jam sostek tenaga kerjanya harus diperlihatkan untuk administrasi atau cukup bisa Oke. dengan KTP? Tadi Pak Didi sempat KTP. spill ya, Pak ya. Kalau Iya. kartunya nggak ada bisa tunjukkan KTP ya, Pak KTP ya. dulu. Kartu Hmm. BPJS nanti nyusul sama HRD. Oke, berarti nanti utamakan KTP dan Ya. nanti dokumen lainnya bisa disupport oleh tim HR ya, Pak ya. Iya, betul. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Siska Suryanto. Untuk jaminan pensiun bisa diambil Mm-mm. dari umur berapa, Pak? Jika perusahaan swasta, umur pensiun di angka 55 tahun. Apakah bisa kita ambil setelah pensiun di umur 55? Atau baru bisa diambil di usia pensiun yang ditetapkan oleh BPJS, yaitu di 59. Untuk Usia, jaminan iya, ini bisa diambil iya, sekaligus atau bertahap. iya tadi ya. Ya, Usia pensiun yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan tabel ini. Ya, yang kedua, apabila iurannya sudah sampai 15 tahun, manfaatnya berkala setiap bulan. Sampai tenaga meninggal dunia, beralih ke istri atau duda, istri atau suami. Suami meninggal dunia, baru beralih ke anak. Anaknya sampai usia 23 tahun, baru manfaat pensiun berkalannya putus. Kalau iurannya sudah 15 tahun. Tapi kalau iurannya belum 15 tahun, manfaatnya lamsam atau sekaligus seperti JHT. Terjawab ya, Bu Siska ya. oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Seli Malang, Pak. Bu Ini Sally. kecelakaan kerja, Pak. Misalnya mau Boleh. berangkat kerja atau saat Terus. di jalan pulang kerja. Nah, itu Hmm. termasuk kecelakaan kerja atau bagaimana, Pak? Iya, betul. Yang tadi saya juga jelaskan. Perjalanan dari rumah menuju kantor atau sebaliknya melalui jalan yang wajar dilalui. Tidak mampir-mampir dulu atau wajar dalam arti gini. ah, Rumahnya di Rawamangun. Kerjanya di Soho tuh. Kan dekat tuh ya. Tapi Ya, kecelakaannya di Cilandak. Masuk akal nggak? Itu nggak masuk akal. Tidak wajar. Itu bukan JKK. Gitu ya. Jawab jadi ya, Bu memang Celia. harusnya jalur pulang pergi kerja aja ya, Pak ya, Iya, yang di wajar. Nggak boleh cover di mampir-mampir dulu. kecelakaan. Oke, Betul. berikutnya dari Pak Daniel. Pak Daniel. Siapa yang melapor ke polisi, Pak, untuk pembuatan pelaporan kecelakaan lalu lintas? Apakah Iya. si korban atau bisa diwakilkan dengan orang Jangan, lain? jangan Karena kan korbannya ini tuh. harus korbannya ya, Pak ya? Enggak, bukan. Jangan Oh, korbannya malah bukan. nggak boleh. Oke, Korbannya kan berarti lagi bisa dirawat. diwakili ya, Pak ya? Diwakilkan driver, misalkan di perusahaan ada driver. Driver aja, driver perusahaan, misalkan Bu Siska atau Bu Ayu atau Bu Siti lagi ada kegiatan nggak bisa ya dibantu sama driver. Nah, perusahaan kan lapor ke polisi kan, tinggal diinfo ada kecelakaan gini-gini, kronologinya gini kan. Polisi itu kan tinggal menulis apa yang kita sampaikan kan. Kronologi gini Pak, oh ya kecelakaan di sini jalan ini jam sekian. Lalu Pak pengcoverannya ditulis dua Pak ya, Jasara Harja dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu sudah seperti itu. Ya, Oke, jangan nanti untuk korbannya. pelaporan kesian ya, Pak ya? Ya, orang lagi Ya, kecelakaan masih jadi lapor. Iya, ya, betul. Jadi bisa disupport oleh tim tim. Ya, yang ada atau betul. misalnya dari pihak keluarga bisa nggak, Pak? Bisa keluarga yang mandiri, kalau yang tadi kan program mandiri kecelakaan kan nggak mungkin ini pihak keluarganya yang buat ke kepolisian. Seperti Oke, itu. baik ya, Pak Daniel sudah terjawab. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Teresia. Ini ada
3 pertanyaan, Pak. Boleh Dalam satu. kondisi kecelakaan kerja, dalam perjalanan pulang kerja menggunakan mobil, dan penumpang mengalami benturan. Iya, Apakah pekerja dan penumpangnya bisa di-cover, Pak? bisa. Selama punya kartu BPJS. Untuk yang supir harus punya SIM ya. Kalau SIM-nya mati nggak tercover. Kalau penumpang nggak ditanya SIM. Oke. Oke, Nah, yang kedua. untuk surat keterangan polisinya ini, Pak, itu dibuatnya di daerah tertentu atau bisa Yang di lokasi tempat tinggal, Pak? yang terdekat aja. Yang Terdekat terdekat dari lokasi bebas, kecelakaan. bebas di mana aja. Oh, Misalkan mau oke. urus, tapi masih gini, misalkan kecelakaan di Jakarta jangan buat surat kepolisiannya di Bekasi atau di Tangerang. Pak Mas aku ya, kan Ya. kantor polisi kan ada Polres, Polsek kan, gitu kan. Nah, yang penting masih kira-kira di satu wilayah itu, gitu ya. Oke. Oke, yang ketiga, Kemudian untuk tadi Pak, Bapak kan ada spill wajib 2 saksi kejadian Pak. Nah, iya, misalnya nggak ya. ada saksi Pak, siapa yang kira-kira bisa dijadikan sebagai saksi jika misalnya mengendarainya itu sendirian atau hanya bisa ada satu saksi Pak? Itu bagaimana Iya, Pak? itu saksinya Bu Ayu sama Bu Siska. Oh, dari pihak perusahaan ya Pak ya? Iya, mendengar, yang mendengar peristiwa tersebut sebagai saksi. Gitu. Oke. Atau pihak Berarti keluarga pun juga bisa. Walaupun keluarga nggak melihat kejadian kan, hmm, tapi kan keluarga yang membantu ke rumah sakit, keluarga itu keluarga bisa jadi saksi, gitu oke. ya. Jadi Berarti nggak harus saksi itu nyari di tidak sana, harus nggak harus yang ada ada di di tempat lokasi. kejadian ya Pak ya? Iya. Oke, Ada lagi? baik. Ini lanjut ke santunan beasiswa yang tadi, Pak. Nah, Iya, itu otomatis dari BPJS setiap tahunnya akan ditransfer atau dari ahli waris harus lapor dan klaim ke lapor. BPJS, Pak? Betul. Ahli waris harus lapor dan klaim ke BPJS. Wajib lapornya pakai tadi eh, rapot, surat keterangan masih sekolah, itu nomor rekening terbarunya. Jadi biasanya itu kalau klaimnya itu kan setelah semesteran. Entah semester 1 selesai, tahun depannya apa semester 2 selesai, silakan. Yang penting harus ada rapot terbaru dari si yang anak yang sekolah ini. Gitu ya. Setelah lapor, baru kita cairkan manfaat beasiswanya. Ada lagi? Oke, berarti harus melakukan pelaporan dulu ya ke Iya, BPJS ya, Pak ya? wajib. Mm-mm. Baik, berikutnya dari Ibu Seli lagi. Nah, ini JHT, Pak. Diambil Boleh? 10%, sisanya bisa Boleh. diambilnya kapan, Pak? Dan Oke. untuk pajaknya itu kena berapa Progresif. persen? Nah, pajak progresif teman-teman bisa cek di Google. Pajak progresif BPJS Kerjaan 0 sampai 50 juta 5%, 50 sampai 250 juta 15%, 250 juta sampai 500 juta 20% dan seterusnya. Ada tuh ya di Google ya. Nah, eh, terkenanya pajak progresif apabila teman-teman klaim berikutnya lebih dari 2 tahun. Gitu ya. Jadi teman-teman udah klaim 10%. Ambil duitnya, masih ada saldonya kan, tahun depan atau 3 bulan kemudian teman-teman klaim 100%, itu belum muncul pajak progresif Bu, boleh Bu, boleh. Jadi sekarang 10%, bulan depan 100% juga boleh, yang penting tadi sudah eligible, sudah memenuhi syarat untuk klaim, itu boleh gitu kan. Tapi kalau klaimnya sekarang terus tahun 2030 Ibu klaim lagi yang 100%, itu baru muncul pajak progresif karena udah lebih dari 2 tahun. Pajak progresif tadi ya, ada 5, 15, 20, 30 tergantung dari sisa saldonya. Seperti itu. Ada lagi? Baik. Berikutnya, Bu Ayu ini izin, ya, izin. Tadi itu ada keterangan 5 menit lagi mati, itu mati secara ini atau gimana? oh, enggak Pak, itu Nggak hanya aman ya? notif aja Pak. Notif aja ya. Oke, Pak Didi lanjut. masih available kah Pak? Misalnya kita Masih, ngobrol, aku bisa ya? sampai jam 12 bisa. Oke, terima kasih Pak Didi. Kita Lanjut. lanjut pertanyaan berikutnya. Ini kondisinya ada salah satu pekerja Pak, usianya 50 tahun. Masa Heeh. kerjanya sudah lebih dari 10 tahun. Namun Ya. kondisinya sedang rawat jalan karena sakit. Mm-mm. Karena kondisi tidak memungkinkan untuk bekerja, yang Mm. bersangkutan terkena PHK Ya. dalam kondisi pensiun dini ya Pak. Nah, Mm. pertanyaannya, apakah memungkinkan untuk mengajukan beasiswa bagi anaknya yang masih berusia SD? Tadi beasiswa itu akan muncul pada saat tenaga kerja mengalami resiko
meninggal dunia. Gitu. Di luar meninggal dunia nggak ada beasiswa. Jawab ya. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan JKP, apakah yang bersangkutan mendapatkan JKP pada saat pencairan JHT, Pak? Oke. Pengajuan klaim JHT, JKP, atau JP itu berbeda ya. Jadi itu dia di aplikasi sendiri antara JHT dengan JKP. Untuk pencairan JKP, teman-teman harus di PHK. Di PHK ini berarti bukan pensiun dini ya. Pensiun dini itu bukan PHK. PHK itu harus ada surat keterangan PHK dan harus ada pelaporan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Kalau memang sudah ada surat di PHK, perusahaan sudah lapor ke Disnaker, udah ada bukti lapornya. Atas dasar surat PHK dan bukti lapor ke Disnaker, teman-teman yang di PHK bisa melaporkan atau bisa melakukan pengajuan klaim ke sistem siap kerja, Sisnaker. Nah, masukin tuh data-datanya di situ. Terus kalau konteksnya tadi karena sakit, pasti nggak bisa menerima JKP. Karena kalau JKP itu diberikan teman-teman yang di PHK dan harus bekerja lagi. Karena untuk pencairan JKP ini teman-teman harus apply CV ke 5 perusahaan yang ditetapkan oleh Kemenaker. Teman-teman harus ikut pelatihan kerja. Kalau nggak ikut pelatihan kerja, nggak apply CV, ya nggak mungkin ada bantuan upah tadi. Seperti itu ya. Semoga terjawab Pak Bapak ya. Ada lagi? Ya, oke. Lanjut, pertanyaan Ibu Ratna Dewi, bila suami istri sudah meninggal dan ahli waris juga sudah lebih dari usia 23 tahun, Iya. apakah dana pensiun tidak bisa dicairkan atau bagaimana, Pak Didi? Iya, tadi suami istri meninggal, anak sudah 23 udah besar semua ya. Terus tadi iurannya udah 15 tahun atau belum? Kalau iurannya belum 15 tahun bisa dicairkan secara lamsam. Tapi kalau iurannya sudah 15 tahun, berarti kan harus dapatnya secara berkala. Sedangkan kan manfaat pensiun ini kan secara berkala dengan anak maksimal 23 tahun. Berarti kalau anaknya udah gede semua, udah ini nggak bisa dicairkan. Dana jaminan pensiun yang sudah kita tabungkan, wah berarti saya rugi dong gini-gini. Ya kita jangan ngelihat ke situnya. Karena kan program jaminan pensiun ini kan dihadirkan oleh pemerintah untuk kita semua kan sifatnya ini kan nirlaba. Kita gotong royong. Kita yang muda bantu yang tua, yang sehat bantu yang sakit, yang tua, yang muda bantu yang tua, gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi, seperti itu Ibu ya. Kalau udah iurannya 15 tahun, kita udah meninggal dunia, suami istri, anak udah pada gede-gede, ya jaminan pensiun nggak bisa diklaim. Nah, seperti itu. Lagi? Ada lagi? Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Deden Komara. Apakah JHT maksimal 30% bisa diambil untuk biaya membeli rumah, Pak? Oke. Dalam kondisi saat ini sudah punya rumah, tapi ingin beli lagi. Boleh. Jawabannya boleh, Pak. Yang 30% ini dia untuk pembelian rumah. Berarti kan uang muka rumah ya di awal ya. Atau pelunasan rumah, Pak. Dan 30% duitnya ini langsung ditransfer ke rekening bank ya. Tidak ke rekening Bapak. Jadi untuk klaim 30% ini memang syaratnya bukan rada ribet ya. Maksudnya rada banyak. Karena antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak bank harus saling berkoordinasi dulu. Nah, Bapak minjem duitnya di mana bayarnya? Oh, ternyata di Bank BRI. Seperti itu ya. Oke, berarti bisa ya, Pak ya. Bentar. Oke, Oke, kita lanjut. oke. Ini Pak Deden ada 2 pertanyaan, Pak. Satu Mm-mm. lagi itu pengambilan JHT 10% untuk persiapan hari tua. Saat ini Ya, kepesertaannya sudah lewat dari 10 tahun. boleh. Syaratnya, Pak. Syaratnya KTP, kartu BPJS, surat keterangan dari perusahaan, info surat keterangan itu isinya menyatakan Bapak sudah menjadi peserta BPJS minimal 10 tahun dan ingin mengajukan klaim JHT. Udah tuh. KTP, kartu BPJS, surat pernyataan dari perusahaan, sama buku rekening. Udah itu aja Pak. Dan Bapak
online aja di Lapak Asik dimasukin ke situ. Nanti langsung dihubungi sama CS langsung cair 10%-nya. Gitu ya. Oke. Lanjut, pertanyaan dari Ibu Titin Cirebon. Jika Mm-mm. karyawan sudah tidak aktif, tapi tidak langsung mencairkan dana JHT, apakah Mm-mm. dana yang ada akan bertambah atau tetap dengan saldo akhir, Pak? Pasti bertambah. Di BPJS Kerjaan itu ada dua pengembangan saldo. Ada dua pengembangan. Yang pertama pengembangan saldo, yang kedua pengembangan iuran. Kalau kita masih aktif, dua-duanya dapat tuh. Saldo kita berkembang, iuran yang kita bayarkan berkembang. Tapi kalau kita sudah nonaktif, berarti hanya pengembangan saldo. Saldo 5 juta di BPJS Ketenagakerjaan didemin aja 5 tahun bisa jadi 7 juta saldonya. Beda kalau di bank. Kalau di bank kan habis ya. Uang 500.000 didemin setahun aja habis. Oke, lanjut. Lanjut, ini pertanyaan dari tim Surabaya Inkaso. Siap. Menurut informasi BPJS, ada program dana pensiun bagi peserta yang terima tiap bulan sebesar 50% dari gaji pokok terakhir sebelum masa pensiun. Itu Nggak benar ada. atau bagaimana, Pak Didi? Itu pensiun nggak ada pak. Izin. Itu nggak Mungkin benar itu ya, Pak ya? enggak benar. Itu mungkin program asuransi swasta lain mungkin ya. Kalau di BPJS nggak ada. Oke. Oke. Berikutnya dari Ibu Siska Riana. Mohon info, Ya. Pak, bila karyawan memiliki rutinitas mengantar anak sekolah sebelum berangkat kerja dan terjadi kecelakaan saat dari rumah menuju ke sekolah atau dari sekolah menuju kantor, apakah itu bisa di-cover oleh BPJS, Pak? Tadi ya. Tujuannya kan ngantar sekolah. Jadi kalau saya tuh ya biasa diskusi, biasa kasih masukan ke tim teman HRD. Kalau terjadi kecelakaan kerja kan kita ngelihatnya kronologi. Ya, yang ngantar sekolahnya dihapus aja. Atau sempat mampir ke Indomaret beli minum. Terus kecelakaan. Yang ke Indomaret mampir beli minum jangan ditulis sama HRD. Bilang aja dari sini, dari mana? Dari rumah menuju Soho. Rumahnya misalkan di Pasar Bo. Menuju Soho, kecelakaannya di UKI. Padahal dari rumah ke UKI dia sempat mampir tuh ke SMA 39 di Kopassus kan. Yang gak usah diinfo ke 39 Kopassusnya. Langsung dari rumah di Kalisari, rumah saya. Ke Pasar Bo, ke mana Romangun kan. Ngantar anak dulu tuh ke Kopassus SMA 39. Nggak usah diinfo. Langsung aja infonya dari rumah, kecelakaannya di UKI, yang menuju kantor. Itu ya. Clear ya? Selama rutenya masih masuk ya, Pak ya? Masih masuk. Kecuali ngantar anaknya ke mana? Dari ini ke 48 di Taman Mini. Kan melenceng dulu tuh kan. Nah, itu jadi pertanyaan nanti. Gitu. Oke. Ya. Kemudian untuk laporan kecelakaan itu, Pak, di kepolisian, apakah harus kepolisian Laka Lantas atau bisa lain Kalau kepolisian lainnya, Pak? di kepolisian itu pasti langsung diarahin kok, Bu. Hmm. Mau lapor di sini, ini arahnya ke sini gitu. Terkait laka lantas atau biro apa-apa, saya kurang paham ya. Tapi yang sudah-sudah sih pasti langsung diarahin kok. Seperti sama Bribtu siapa? Oh tuh yang hari ini tugas Bribtu Didi, itu ruangannya di sana seperti itu. Langsung diarahkan kok sama kepolisian. Oke. Mm. Berikutnya, ini kecelakaan kerja dan masuk ke rumah sakit yang tidak ada kerjasama, Pak, dengan Iya, BPJS. iya. Apakah biaya yang ada bisa langsung dapat di-cover atau pakai sistem reimburse? Sistem rembes. Reimburse ya, Pak. Oke. Iya. Dan jika awal masuk ke kategori JKK, kemudian terjadi kematian, masuk ke JKM, berapa lama korban bisa mendapatkan Ahli manfaat waris. atas dana? Iya, ahli warisnya ya. Ahli Ya. warisnya tergantung kesiapan ahli waris melengkapi berkas. Jadi kan Oke. kita mengeluarkan santunan itu kan setelah berkas lengkap. Kalau misalkan yang sudah-sudah biasanya kan pihak keluarga butuh waktu sebulan atau 2 bulan kan. Karena kan butuh kesiapan dulu untuk klaim kan ditinggal yang tercinta kan. Tapi kalau misalkan meninggal terus minggu depan atau 2 hari kemudian berkasnya lengkap, ya langsung aja saya ajukan nggak masalah. Langsung bisa Itu cair. ada batasan waktunya nggak, Pak? Nggak ada, Misalnya nggak ada luarsa. maksimal nggak ada Mau ya, lima Pak ya? tahun nggak ada. Kalau lu kematian nggak ada ya. Jaminan kematian selama memang eligible meninggal dunia, eligible datanya tidak ada batas kadaluarsa di regulasi nggak ada. Kecuali kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu 5 tahun. Kecelakaan Oke. hari ini gitu kan, ada pelaporan ke saya ada kecelakaan,
tapi dia ngerasa sakit di 10 tahun ke depan, itu udah nggak tercover karena kan 5 tahun kan. Gitu. Oke. Oke. Lanjut, ini dan pensiun lagi, Pak. Nah, setelah umur 56 tahun masa pensiun, itu belum mendapatkan manfaat dana pensiun kah, Pak? Menunggu umur 65 tahun baru terima manfaat dana pensiun tiap bulan ya, Pak. Iya, udah terjawab tadi ya, sesuai tabel ya, Bapak ya. Baik, Yuk. kemudian kasus karyawan sudah mencapai usia pensiun, tapi Mm-mm. oh ini seperti yang tadi ya, perusahaannya tidak mampu membayar iuran BPJS hampir 1 tahun, Pak. Iya, tadi. Kalau mau Sudah apa? Klaim. terjawab ya. Mm-mm. Sudah terjawab ya, Bu Laurin, untuk yang case ini. Kemudian untuk manfaat pensiun umur 56 sampai 65 tahun, apakah iuran tetap berjalan tiap bulan atau berhenti, Iya, Pak? berhenti otomatis. Karena kan sudah berhenti bekerja di usia Oke. 56, nggak ada iuran. Tapi saldo JP-nya akan selalu berkembang. Oke, Oke. ada lagi. Udah habis, Pak, pertanyaannya. Oke, Ada closing statement dari Pak Didi, silakan. udah nih, nggak ada lagi nih ya. Sudah, Kalau, Pak. oke, kalau closing statement dari Boleh saya izin. nanya, Oh, boleh, Bapak. Oke, Pak silakan, Didi? Bapak. Oh ya, siap. Iya, makasih Bu Ayu. Pak Didi melengkapi mungkin Boleh. pertanyaan terkait tadi dana pensiun ya. Iya. Tadi Pak Didi menyampaikan bahwasannya itu bisa dapatkan langsam itu Betul. di saat iuran itu udah 15 tahun ya. Belum sampai Pak izin. Enggak, maksudnya tadi kalau masa iurannya sudah 15 tahun itu Oke. akan dapat per bulan gitu Per ya. bulan, iya. Iya. Seandainya kebetulan masa kerja saya udah 20 tahun, apakah itu artinya iuran izin Bapak? iurannya Bapak masa kerjanya 20 tahun, iuran JP-nya belum 20 tahun, Pak. Karena jaminan pensiun baru launching di Juli 2015. Jaminan Oh, pensiun baru ada di Indonesia ini baru 10 tahun, Pak. Belum nggak nyampe, baru baru 10 9 tahun. tahun. Iya, Siap. izin. Lanjut, Pak. Oke, Pak. Terus untuk besaran jaminan Manfaat pensiun yang itu, diterima. Oke. ya, Iya, itu kalau besarannya menurut dari pemerintah atau mungkin perhitungan dari gaji pokok karyawan iya, sebelumnya? betul. Perhitungan jaminan pensiun, Pak, perhitungannya sangat kompleks, Pak. Kalau Bapak terimanya lamsam tadi ya, kan Bapak belum 15 tahun nih. Bapak izin, Ya. Pak Sidi kira-kira pensiunnya berapa tahun lagi? Mungkin tinggal 3 tahun lagi Nah, pensiun. kalau 3 tahun lagi kan iuran Bapak pasti nggak mungkin sampai 15 tahun, Pak. Nanti jaminan pensiun Bapak itu sifatnya lamsam, Pak, sekaligus. Untuk nominal jaminan pensiun yang lamsam sekaligus, itu nggak pakai perhitungan khusus, Pak. Sudah terinfo di aplikasi JMO, Bapak download RSCHT. Nanti di situ ada saldo JP Bapak, Pak. Gitu ya. Iya. Karena sifatnya lamsam sekaligus. Tapi kalau per bulan, misalkan saya nih, saya pasti per bulan karena pensiunan iuran pensiunan saya itu bisa 30 tahun, Pak. Nominalnya berapa itu tergantung dari masa iur, gaji yang dilaporkan, inflasi setiap tahun, dan lain-lain, Pak, ada perhitungannya. Nah, kita ada simulasi perhitungan jaminan pensiun, Pak, di JMO. Nah, itu Bapak bisa cek di sana. Ada tuh Bapak tinggal buka jam sostek mobile, nanti di situ ada simulasi perhitungan JP, masukin data-datanya, klik OK. Nah, nanti estimasi yang keluar segitu angkanya. Kalau saya tuh saya masukin angka, saya pernah coba-coba, Pak ya. Nanti di usia 65 tahun kalau umur saya panjang, saya per bulan itu bisa dapat 18 juta, Pak. Tapi kan 18 juta nanti tahun 2000 berapa? 50. Seperti itu, Pak ya. Oke. Eh, Lagi Pak, Boleh terkait lanjut. kecelakaan kerja. Ya, Iya, terkait jaminan kecelakaan kerja. Tadi itu dapat di-cover bila terjadi kecelakaan dari berangkat sampai pulang Iya. di jam kerja ya Pak ya. Nah, Baik. seperti saya itu adalah karyawan di area Pak. Saya sering Iya. up country ke luar kota. Iya. Ya. Tercover Pak itu, Pak.
jam kerjanya pun tidak fleksibel. umpamanya kalau di kantor kan jam 8 sampai jam 4. Iya, Kita iya. kadang jam 8, jam 9 itu masih di area. Betul, Apakah itu betul, Pak. bisa diperhitungkan seandainya gitu? Nggak Iya. minta sih terjadi Iya, kecelakaan. mudah-mudahan selalu sehat pasti dia. Izin Pak, 24 jam Pak, seperti pengurus RT. Pengurus RT kan jam kerjanya 24 jam Pak, Pak RT, Pak RW kan. Atau kerja di pabrik kan ada shift 1, shift 2, shift 3 gitu Pak ya. Termasuk Bapak Ya, yang di area. Bapak yang di area kan kerjanya mungkin dibutuhkan dari jam 3 sore sampai jam 12 malam Pak. Itu jam kerja Bapak. Jadi jam kerja oke. ini bukan jam kerja office hour yang ada di pemerintahan Pak ya, jam 8 sampai jam 5 Pak. Tidak Pak. Jam kerjanya jam kerja si tenaga kerja Pak. Oke. Oke, masuk Pak ya. Ya, maksud Pak, Oke, maksud. terima Ya, kasih Pak Wacono atas pertanyaannya. Ji, Eh, makasih Bu Ayu, Pak Didi. iya. Ya, terima kasih Pak Wacono. Baik, silakan closing statement dari Pak Didi. Closing statement. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hari ini saya melakukan sharing ya. Di sini sekali lagi saya ingin mengingatkan ke teman-teman semua, ke Bapak Ibu semua yang hadir di webinar ini ya, bahwasanya sekarang kita sudah masuk ke era digitalisasi. Nah, semua bentuk informasi, data itu kita bisa care terhadap itu dengan cara kita menginstal aplikasi JMO, Jam Sostek Mobile. Jadi aku berharap nih untuk teman-teman semua yang hadir di sini, teman-teman semua sudah menggunakan Jam Sostek Mobile. Jam Sostek Mobile itu fungsinya tadi tuh seperti Pak Si ditanyakan saldonya gimana, lihat, bisa lihat di Jam Sostek Mobile. Terus berapa sih simulasi yang nanti saya dapatkan jaminan pensiunnya di Jam Sostek Mobile ada. Termasuk yang kecelakaan kerja. Oh, saya nggak punya kartu, kartunya kan nggak kebawa di dompet. Kalau ibu punya Jam Sostek Mobile di HP, kan HP pasti kebawa di kemana-mana nih. Nggak mungkin enggak kan zaman sekarang ini kan. Kartu BPJS ada di Jam Sostek Mobile. Terus kalau teman-teman, aduh, kecelakaan kerja, ke rumah sakit mana yang kira-kira kerja sama? Di Jam Sostek Mobile ada. Tinggal pilih mitra layanan, pilih kota Jakarta Timur, pilih wilayahnya mana. Itu tadi muncul semua tuh rumah sakit kerja sama ada di Jam Sostek Mobile. Termasuk teman-teman mau melihat eligibilitas data teman-teman. Oh, nama orang tua saya sudah benar atau belum? KTP-nya benar atau tidak? Saya punya berapa kartu? Itu semua ada di Jam Sostek Mobile. Jadi Jam Sostek Mobile ini super apps BP Jam Sostek yang wajib teman-teman punya. Itu satu. Yang kedua, saya ingatkan lagi untuk HRD ya, HR untuk PT Soho, Bu Siska, Bu Pince, Bu Ayu, Bu Siti. Kalau terjadi kecelakaan kerja, maksimal 2 kali 24 jam ada pelaporan. Biar maksimal kita lindunginya, tenaga kerja merasa nyaman pada saat pengobatan, tidak gursak-gursuk untuk melengkapi berkas kan. Makanya penting 2 kali 24 jam ini adanya pelaporan ke kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan webinar pada hari ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa ketemu lagi ya Bu Ayu ya. Dan teman-teman Amin, Pak. sekalian. Saya akhiri, saya tutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Didi wabarakatuh.